Jadi gimana nih tugasnya? Kalau di Google Classroom sih kita disuruh buat video tentang pengenalan terhadap sistem informasi manajemen. Sama apa sih satu lagi? Satu lagi yaitu tantangan pengembangan sistem informasi dalam lingkungan global. Oh, oke deh. Ayo kita cari sekarang. Nah, ketemu nih. Emang SIM itu apa sih? Kalau di sini, sistem informasi manajemen itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Oh, gitu. Tapi aku masih bingung. Sebenarnya tujuan dari SIM itu apa ya? Kalau di sini, tujuan SIM itu agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Terus, kenapa sih kira-kira kita tuh perlu tahu tentang SIM itu? Jadi, mengapa kita harus mengetahui tentang SIM itu? Karena yang pertama dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat, lalu menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi, dan yang terakhir, membantu manajemen menyiapkan data dalam mengambil keputusan. Di SIM itu ada bagiannya nggak sih? Ada nih. Yang pertama hardware, yang terdiri dari input, proses, dan output. Yang kedua software, ada sistem informasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga brainware, terdiri dari operator, programmer, dan sistem analis. Terus, sejarah perkembangan SIM itu bagaimana ya? Nah, kalau di sini, sejarah sistem informasi itu pertamanya ada pada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Lalu ada UNIVAC, di situ ada komputer digital pertama pada tahun 1950 sampai 1951. Ada GE pada tahun 1954. Ada IBM System pada tahun 1960-an. Lalu ada komputer mini pada tahun 1970. Ada komputer mikro pada tahun 1980. Maaf banget aku telat. Udah sampai mana ini ngebahasnya? Ya udah jauh tahu. Kita udah ngebahas sampai sejarah ditemukannya SIM. Oh gitu. Sekarang berarti bahas yang tantangannya ya? Iya, coba kamu cari tantangan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan global. Oke, sebentar. Nah, jadi kendala yang harus diatasi oleh pengembang sistem global informasi sistem yang pertama ada kendala-kendala politik, terus yang kedua rintangan budaya dan komunikasi, di mana ada poinnya. Yang pertama pembatasan pembelian dan impor peranti keras, terus yang kedua pembatasan pemrosesan data, terus yang ketiga pembatasan komunikasi data. Nah, terus yang poin ketiganya masalah-masalah teknologi, terus yang keempat kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Terus maksud dari poin-poin itu gimana ya? Nah, kendala yang pertama adalah kendala politik. Kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal, seperti misalnya pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras, dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi asing yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut untuk berkembang, sehingga hanya barang-barang produksi dalam negeri saja yang boleh digunakan. Nah, terus yang kedua adalah kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya berbenturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan
dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, terus yang selanjutnya ada kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Nah, ini yang terakhir ada kendala dari teknologi. Perusahaan multinasional sering mengalami masalah dengan teknologi, di antaranya ketersediaan sumber listrik, sirkuit komunikasi yang hanya bisa mengirimkan data dengan kecepatan rendah, dan kualitas transmisi yang buruk serta piranti lunak. Oh, jadi itu penjelasannya. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih materi-materinya apa aja. Gimana kalau sekarang kita buat videonya? Yuk!